Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mengerjakan sebuah lab dari modul 7, yaitu buat lab creating virtual private cloud. Nah, sini ada labnya ya. Jadi sini kita akan deploy VPC atau virtual private cloud, terus membuat public subnet, membuat private subnet, membuat internet gateway dan attach to VPC, membuat application server untuk tes di VPC-nya. Oke, kita langsung saja. Ini ada gambar skema alurnya ya. Skemanya. Jadi kita langsung create VPC ya guys ya. Ini masih lagi tadi. Oke, ini dia. VPC. Oke, langsung ya, kita akan create VPC. Kita langsung create ya sini. Oke, kita lihat. Kita akan create wiki page following and tagnya VPC, kita lab VPC. Selanjutnya IPv4 10.10.16 ya, selesai 16. Langsung kita create. Kita langsung create VPC-nya. Oke, sukses. Kemudian kita just the text tab. Oke, langsung saja kita action edit VPC setting ya. Oke, kita DNS, ambil DNS home ya. Kita save. Selanjutnya kita masuk create subnet ya. Kita ke subnet, kita akan create subnet. Ini lab menggunakan live VPC. Selanjutnya enter public subnet ya. Subnet name-nya public subnet. Availability zone-nya preference default ya. Preference saja. Sisi headernya 10 4. Subnet ya, kalau kita akan create subnet ya.
Nah, itu satu ya. Cari action enable ya. Kita save, nanti kita create lagi PPG private subnet ya, subnetnya. Beberapa saja. Terus ada bloknya 23. Itu langsung create saja. Oke, sudah. Nah, kita ke 3 text greeting ya, internet gateway. Kita pilih internet gateway. Kita create ya. Oke, tagnya IGW. IGW. Selanjutnya create langsung ya. Oke, sudah. Selanjutnya ke action, attach, internet. Oke, bisa kita ke routing table. Yes, ada 2 ya. Oke, kita ganti nama di sini. Private ya, table. Oke, kita harus save. Selanjutnya save. Berikutnya save test routes. Kalau aktif ya. Nah, kita create lagi. Nah, sekarang untuk yang public ya.
VPG, kemudian create langsung. Oke, sudah. Ya, edit route. Kita akan add ya 0 ya. Ini add gateway. Ini gateway ini. Oke, langsung save change. Update ya, sudah. Selanjutnya subnet. Kita akan edit subnet. Save. Oke. Termasuk task 5 ya. Yang tadi creating security group ya. Create kita security group. Akan create ini ESG, descriptionnya ini, labnya lab VPG, nya inbound roles, pilih terus HTTP. Kemudian anywhere optionnya ini. Create security group. Oke, sudah. Selanjutnya task 6 kita ke IC2. Instance kita akan buat instance ya. Ininya sini ialah server, application image-nya klik for start Amazon Linux. Oke, nah ini 23 oke. Selanjutnya T2 micro, jadi keypairnya oke. Terus network settingnya ini lab VPG, subnetnya public, firewall langsung firewall, selecting access group, pilih yang VP1, pilih VPSG, configure storage, default setting, details, N4IM, dan profile, pilih yang inventory barrel, cek user data langsung paling bawah, kita copy saja, copy,
sini. Oke, selanjutnya bounce. Kita all. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Initializing ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sini ada instance ya. Ada instance, kita cek. Kita bisa terbuka IP-nya. Kita copy link, incognito. Nanti HTTP. Oke, masuk ya ke inventory system. Oke, seperti itu. Kita coba submit ya guys. Yang berapa? Kita tunggu dulu submitnya. Public subnet has total table. Plus 4B. Mana tuh? Tulisannya has table. B. Di mana CGW ya? FPG ya? Bisa kok. Aduh. Public subnet has public root table. Private root table. Ini kan 4A. Terus public subnet has what is this bro? Public subnet memiliki total. Oh, ini guys, ada enter ya. Oke, coba ya, kita submit lagi. Nah, oke, kita ada enternya ya. Oke, kita lanjut.
di brief VPC Lab. Ini ada 2 pertanyaan dari lab ini, yaitu what layers of isolation did you provide in your VPC? Jadi pertanyaannya, lapisan isolasi apa yang kita buat di dalam VPC? Jawabannya, saya membuat beberapa lapisan isolasi di dalam VPC dengan cara memisahkan subnet itu menjadi public dan private subnet. Jadi kita bagi 2 untuk subnetnya. Kemudian public subnet dipakai untuk resource yang perlu akses dari internet. Nah, seperti load balancer atau Bayesian host. Sedangkan untuk private subnet dipakai untuk server aplikasi dan database supaya lebih aman. Nah, jadi untuk public subnet itu hanya untuk resource yang perlu akses dari internet gitu. Untuk private subnet dia private subnet, jadi jaringan yang untuk kegunaannya untuk keamanan ya dari server aplikasi dan database gitu. Nah, selain itu saya juga menggunakan security group yang sudah saya buat di lab tadi untuk mengatur izin akses tiap instance dan network ACL untuk menambah perlindungan keamanan di level subnetnya. Dengan config itu, kita tiap bagian jaringan punya batas akses yang jelas gitu. Jadi kita mempunyai batas-batas akses yang jelas seperti itu. Yang kedua, what configuration did you apply to the AWS VPC features to define the traffic flow from the internet to the application server? Jadi pertanyaannya, konfigurasi apa yang kamu terapkan pada fitur AWS VPC untuk mengatur alur trafik dari internet ke server aplikasi? Jawabannya, jadi di sini kita menambahkan internet gateway dan menautkannya ke VPC supaya public subnet bisa menerima traffic dari internet. Lalu kemudian saya itu membuat route tables ya, jadi untuk mengarahkan trafik keluar dari internet ke gateway, keluar internet gateway-nya. Nah, kemudian server aplikasi yang ada di private subnet itu diakses melalui load balancer atau Bayesian host yang ada di public subnetnya. Kemudian saya juga mengatur security group agar hanya port tertentu seperti HTTP yang dengan port 80 dan HTTPS dengan port 443 itu bisa diakses publik, sementara port lain itu dibatasi agar tetap aman, seperti itu. Nah, itu ada di lab saya di pengaturan pada security groupnya, seperti itu. Inbound rulesnya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.